WWE atau lebih sering disebut SmackDown merupakan acara pertarungan gulat yang sangat terkenal di Indonesia. Acara ini sangatlah terkenal pada tahun 90-an maupun 2000-an. Tetapi acaranya sempat berhenti selama bertahun-tahun karena kasus kematian. Kasus kematian itu disebabkan karena banyaknya anak-anak yang meniru gerakan SmackDown di kehidupan nyata. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang kasus-kasus kematian karena SmackDown dan kronologinya. So, selamat datang di Insiden of SmackDown. Saksikan terus penampilan mereka dalam show spektakuler di WWF SmackDown. Setiap Jumat di RCTI pada jam 12.30. Pada tahun 90-an dan 2000-an, WWE atau SmackDown memang sangatlah booming dan digemari oleh semua orang di Indonesia. Acara ini sering ditayangkan di televisi seperti di channel RCTI, Indosiar, TPI, dan LaTV atau sekarang TV One. Lalu acara SmackDown memang sangatlah cuan dan sering menghasilkan rating yang sangat tinggi di televisi. Tak hanya dari segi tayangan, SmackDown juga sangatlah booming dari semua aspek. Contohnya seperti booming di gamenya, bahkan majalah-majalah yang ada pada zaman tersebut. Lalu, acara SmackDown pada saat itu sering tayang pada jam tengah malam. Walaupun tayang di jam malam, SmackDown tetap banyak ditonton oleh anak-anak pada zaman tersebut. Bahkan, mereka juga menonton tanpa didampingi orang tua. Tanpa dampingan tersebut, tentu saja sangatlah berbahaya bagi anak tersebut. Hal ini berbahaya dikarenakan anak-anak gampang meniru semua hal yang ditontonnya. Contohnya, pada saat anak menonton Power Ranger, pasti dia ingin menjadi Ranger merah. Lalu, saat menonton Ultraman, pasti dia ingin menjadi Ultraman. Nah, pada saat menonton SmackDown, tentu saja mereka ingin menjadi John Cena atau pegulat yang lain. Mereka bakal melakukan semua gerakan-gerakan yang berbahaya agar bisa menirukan pegulat tersebut. Namun, karena kurangnya bimbingan pada saat itu, mereka tidak tahu bahwa SmackDown itu settingan. Walaupun settingan, gerakan-gerakan tersebut jika dilakukan oleh anak-anak tentu saja berbahaya. Dan benar saja, banyak anak kecil yang meninggal dan sakit pada tahun 2000-an dikarenakan melakukan gerakan SmackDown. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, agar saya lebih semangat dalam membuat konten. Terima kasih. Kasus-kasus kematian karena SmackDown kerap terjadi pada tahun 2006. Banyak berita di berbagai macam media menyiarkan dan menulis tentang kasus ini. Contohnya, kasus yang terkenal pada tanggal 16 November tahun 2006. Dilansir dari Detik News, kejadiannya ini terjadi di kota Bandung. Pada saat itu, ada anak-anak yang beranggotakan 6 orang yang sedang bermain di tempat ngaji. Lalu, mereka semua bermain dengan melakukan gerakan-gerakan SmackDown. Namun, naasnya, seorang anak SD kelas 3 bernama Reza meninggal karena dibanting oleh teman-temannya. Dia pun menderita sakit seperti patah tulang kiri, demam, memar, dan sesak nafas. Sayangnya, nyawanya tidak tertolong pada kejadian tersebut. Kasus SmackDown masih terus berlanjut pada hari berikutnya. Kejadiannya itu terjadi di kota Bandung lagi dan korbannya ialah anak TK yang bernama Faiza. Faiza yang masih kecil tidak pernah menonton SmackDown dan tidak menyukainya. Tetapi tetangga Faiza yang duduk di bangku SD kelas 1 suka menonton acara itu dan hobi menirunya. Pada saat sedang bermain-main, anak tetangganya melakukan gerakan SmackDown dan membanting Faiza ke lantai. Karena kejadian itu, Faiza mengalami memar, sesak nafas, dan muntah darah. Beruntungnya, Faiza tidak mengalami cedera yang serius. Setelah itu, kejadian SmackDown masih saja terjadi. Bahkan, semakin banyak media yang menyiarkan tentang anak-anak yang meniru gerakan SmackDown. Dan kasus terakhir yang bakal kita bahas terjadi di Kota Batu, Jawa Timur. Korbannya kali ini adalah seorang anak yang berusia 3 tahun bernama Angga. Angga yang masih kecil sering dijadikan samsak oleh teman-temannya. Angga pun sering dibanting karena temannya ingin menirukan gerakan SmackDown. Namun, karena tubuhnya yang masih sangatlah kecil, Angga pun tidak sanggup menerima banting tersebut. Lalu dia pun dilarikan ke rumah sakit dan sampainya di sana, Angga menderita pembengkakan yang terjadi di paru-paru dan jantungnya. Naasnya, setelah 10 hari dirawat, Angga pun meninggal dunia.
Setelah banyak kasus SmackDown yang terjadi di Indonesia, banyak masyarakat yang protes kepada penyiar televisi. Mereka memprotes agar tayangan SmackDown diberhentikan saja. Lalu, pada tanggal 1 Desember tahun 2006, dengan berat hati tayangan SmackDown diberhentikan dan tidak ditayangkan lagi. Padahal, acara SmackDown merupakan acara terbaik dan acara unggulan pada tahun tersebut. Karena acaranya sudah dihentikan, tentu saja peminat dari SmackDown di Indonesia sudah banyak berkurang dari tahun ke tahun. Banyak stigma negatif dari masyarakat tentang SmackDown. Masyarakat banyak mengira kalau SmackDown itu sangatlah merugikan untuk generasi ke depan dan masyarakat yang lain. Acara tersebut juga sudah dicap buruk bagi para orang tua dan tidak layak untuk ditonton. Lalu, karena acaranya yang sudah dihentikan, WWE tidak berniat untuk berbisnis lagi ke Indonesia. Jadi, kita tidak akan pernah melihat WWE SmackDown ke Indonesia secara langsung. Moral dalam kasus ini, kita tidak tahu siapa yang salah. Entah penyiar televisi yang menayangkan SmackDown atau anak-anak yang menirukannya, atau orang tua yang tidak bisa memberi bimbingan kepada anaknya. Tetapi semua itu telah menjadi bubur dan kita tidak dapat menyalahkan siapapun. Kita hanya dapat berbelasungkawa terhadap para korban dan belajar banyak dari kasus ini agar tidak terulang lagi ke depannya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Maafkan bila ada salah kata dan sampai jumpa di video selanjutnya.